Informasi kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam, di mana kabar terbaru adalah teman dari Vina dan juga Eki, yakni Linda, yang menjadi saksi kunci ini sudah diperiksa oleh pihak kepolisian kurang lebih 5 jam dan juga dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Linda didampingi kuasa hukum Vina keluar dari Mapolres Cirebon Kota usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, Linda diperiksa penyidik dari Polda Jawa Barat sekitar 30 pertanyaan. Linda mengaku bahwa dirinya merupakan teman biasa Vina, bukan teman dekat seperti yang beredar saat ini. Ia juga menjelaskan bahwa saat kejadian ia berada di rumah dan tidak mengetahui adanya peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan gitu. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak Kenal sama kenal sekali. sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah kebetulan Ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, teman biasa tongkrongan aja. doang. Iya, teman tongkrongan. Ya, kita akan coba pantau bagaimana situasi di Cirebon ya. Kita akan coba tanyakan kepada rekan kami ada Leo Satyagraha dari sana. Perkembangan informasi dari Cirebon. Leo. Ya, Alpat dan juga bersama memang Linda yang merupakan sahabat Vina Cirebon yang merupakan korban tewas pembunuhan pada 2016 silam ini diperiksa oleh Polda Jawa Barat pada Senin malam kemarin. Linda datang ke Polres Cirebon Kota ini sekitar pukul 19.700 waktu Indonesia Barat dan dia didampingi oleh sejumlah kerabat, keluarga serta pengacara Linda sendiri. Saat pemeriksaan Linda mendapatkan 30 pertanyaan dari penyidik. Informasi terbaru yang dapat kami sampaikan memang rencananya usai pemeriksaan tadi malam semulanya akan langsung dilakukan olah TKP di tempat terjadinya pembunuhan. Namun mengingat situasi sudah malam, maka olah TKP akan dirubah. Namun kami belum dapat memastikan waktu tepat ya. Informasi yang kami dapatkan dari Cirebon ini memang rencananya olah TKP akan dilakukan pada hari ini. Namun mengenai jamnya kami masih memastikan dan masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Selain itu juga usai menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota ini, keluarga Linda dan pengacaranya langsung mendatangi TKP tadi malam untuk melakukan doa bersama untuk almarhum Vina. Dan untuk hari ini sendiri selain memeriksa Linda pada tadi malam, rencananya pihak penyidik dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota ini pada Selasa siang nanti akan melakukan sejumlah pemeriksaan lanjutan. Namun pada hari ini agendanya adalah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari keluarga terpidana. Sejauh ini memang informasi yang kami dapatkan pada siang nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap keluarga salah satu terpidana Sudirman. Selain keluarga dari Sudirman juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap adik dari DPO yang telah tertangkap belum lama ini, yakni Peggy Setiawan. Informasi yang kami dapatkan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap keluarga terpidana maupun DPO Peggy Setiawan nantinya ini untuk mengetahui sejumlah hal terkait pengetahuan keluarga selama Peggy Setiawan ini dicari oleh polisi. Penyidik rencananya akan menggali sejumlah informasi apakah nantinya akan terbukti adanya keterlibatan dari pihak keluarga dalam menyembunyikan informasi keberadaan Peggy Setiawan. Sementara demikian, Alpat, saya kembalikan ke studio. Baik, Leo Satyagraha mengabarkan langsung dari depan Polres Cirebon Kota. Ya.
Memang pihak kepolisian, yakni Polda Jawa Barat, sudah memberikan keterangan dalam konversinya bersama Peggy Setiawan alias Peron ya. Tapi ini menjadi tanda tanya juga oleh masyarakat. Nampaknya kasus ini menjadi anti klimaks karena dalam amar putusan ini ada 3 DPO disebutkan secara jelas, namun pihak kepolisian menyatakan 2 DPO lain adalah fiktif atau salah sebut. Apakah kehadiran Linda nantinya juga bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang? Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Polda Jawa Barat mengungkap Peggy Setiawan alias Peron sebagai otak pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Dalam konferensi pers yang digelar Minggu siang kemarin, polisi mengungkap peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Meski pihak kepolisian telah melangkah maju dengan merilis Peggy sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki, pengacara Vina merasakan kejanggalan lantaran polisi menyatakan 2 DPO lainnya yaitu Dani dan Andi adalah fiktif dan menyatakan Peggy alias Peron adalah satu-satunya buronan dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Padahal dalam amar putusan hakim disebut ada 3 DPO. Sementara itu Peggy juga melakukan perlawanan. Dalam konferensi pers yang digelar Polda Jabar, Peggy berteriak dan mengatakan jika dirinya tak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Pengacara Peggy mengungkapkan akan mengajukan gugatan pra-peradilan untuk membebaskan Peggy. Sebagai otak pembunuhan, Peggy dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Lantas, akankah perlawanan Peggy Setiawan bergulir di sidang pra-peradilan? Lalu, apa pula yang membuat polisi menghapus 2 DPO? Akankah ditangkapnya sosok Peggy menguak misteri kasus pembunuhan Vina yang belum terungkap? Tim TV One mengabarkan. Saya rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 9, sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Ya, untuk mencoba mengulik jawaban dari teka-teki DPO kasus Vina ini, kita akan hadirkan sejumlah narasumber pada pagi hari ini di studio. Sudah datang pada hari ini ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji selaku Kabaris Kempori 2008-2009. Selamat pagi, Selamat pagi, assalamualaikum Pak Susno. Selamat Sehat pagi ya para Pak ya? pemirsa sekalian, alhamdulillah sehat. Iya, ada juga Bang Teguh Nasrullah selaku pakar hukum pidana, nanti bicara dari masalah pidana. Selamat pagi, Bang Nasrullah. Selamat pagi Pak. Melalui sambungan daring juga sudah tersambung bersama kita ada Reza Pramadia selaku perwakilan kuasa hukum Vina. Selamat pagi, Bang Reza. Baik, Bang Reza, saya ingin ke Bang Reza dulu ya sebelum ke bapak-bapak yang ada di studio ini. Bang Reza, narasi yang beredar saat ini di media sosial lebih banyak menyoroti soal Peggy yang mengaku tidak bersalah. Tapi kemudian ada hal lainnya yang sepertinya teralihkan nih, yang menjadi concern Anda juga dari tim kuasa hukum Vina, bahwa ada 2 DPO yang sebelumnya ada di amar putusan, lalu kemudian sekarang tiba-tiba hilang. Anda mempermasalahkan hal ini. Latar belakangnya silakan. Iya, jadi memang sah-sah saja terduga DPO Peggy itu membantah atau apapun itu, tapi kan faktanya dia itu kan sudah merubah identitas, itu kan sudah jelas. Kenapa merubah identitas? Jadi itu aja dulu. Kita tidak akan membahas Peggy lebih jauh, kita tetap fokus kenapa terduga DPO yang 2 ini dihilangkan, dianggap fiktif gitu kan. Sedangkan di amar putusan pengadilan sudah jelas ada perannya masing-masing. Berarti itu kan kalau dihilangkan itu kan harus kita diulang BAP lagi dari awal segala macam. Jadi itu yang kita pertanyakan kenapa. Dan pada saat rilis juga tim kita yang dari Jakarta ada di Bandung itu di Polda Jabar ingin bertemu langsung ke pihak
kepolisian, tapi memang tidak ditemui gitu. Jadi kita masih belum mendapat jawaban pasti kenapa bisa dihilangkan. Itu yang sangat kita sesalkan gitu kan, karena belum mendapat jawaban yang pasti dan jelas. Baik, berarti kuasa hukum Vina masih meyakini bahwa ada 2 DPO lainnya seperti yang dituangkan dalam amar putusan ya. Mas Reza, yang terbaru adalah kemarin juga kuasa hukum Vina mendampingi dari saksi kunci ya ini Linda untuk memberikan keterangan kurang lebih 5 jam 30 pertanyaan kabarnya. Apa yang bisa didalami dari sana Mas? Boleh diinformasikan? Iya, tadi malam kebetulan saya sendiri yang menjemput saksi Linda untuk dimintai keterangan di Polres Cirebon Kota. Jadi memang itu ada sekitar 30-an pertanyaan yang masih seputar kronologis pembunuhan almarhum Vina. Bukan, jadi masih seputar itu dulu sih, masih belum banyak perkembangan lainnya lagi. Jadi memang yang penting apakah ada membahas soal 2 DPO lainnya, Mas Reza? Masih belum ada ke arah sana. Kita masih mendalami sebagai saksi Linda itu sendiri. Jadi belum berkembang ke arah sana. Mas Reza, kalau kabar yang beredar begitu ya, terakhir yang bertemu Vina dan Eki adalah Linda dan juga pasangannya. Tapi Linda mengakui saat kejadian justru berada di rumah. Ini mungkin bisa dikonfirmasi seperti apa kondisi sebenarnya? Iya, memang pada saat itu saudari Linda pada saat kejadian memang berada di rumah. Menurut kesaksiannya, jadi tidak tahu detail atau ada rencana-rencana yang terjadi kemudian adanya pembunuhan tersebut. Jadi memang tidak ada di tempat kejadian. Bagaimana mengenai narasi yang menyebut bahwa Linda ini mengenal Peggy, mengenal DPO lainnya? Apakah ini juga dikonfirmasi oleh Linda? Iya, jadi kemarin sih di pernyataan saudari Linda ini tidak begitu mengenal yang namanya Peggy. Itu dan juga banyak cerita-cerita yang sudah beredar itu kan yang di luar dari pengetahuan Linda dan kejadian tidak seperti itu. Kalau dari versi Linda, kejadiannya seperti apa, Mas? Iya, kejadiannya memang si saudari Linda itu bersahabat dengan almarhumah. Ya, tapi memang bersahabat juga tidak terlalu dekat gitu kan. Jadi hanya sering bukan sering, maksudnya pernah beberapa kali curhat, itu juga masalah pacarnya seperti itu. Jadi tidak yang terlalu mencampur terlalu jauh. Jadi hanya sebatas sahabat dekat tapi yang tidak terlalu dekat gitu. Jadi kalau hanya sebatas kalau mau curhat ya seperlunya seperti itu. Jadi masih belum banyak keterangan yang bisa diperoleh. Nah, mungkin masih dalam kondisi shock juga gitu, masih kaget dengan pemberitaan yang luar biasa itu kan. Baik. Ditambah juga kata itu Pak Susno. Ya. Baik. Pak Susno, kalau kita lihat ini yang menjadi pembahasan adalah hilangnya 2 DPO dari penyidikan polisi lah, kalau kita bisa bilang seperti itu. Apakah memang ini satu hal yang lumrah terjadi di kepolisian, merilis ada 3 DPO lalu kemudian menganulir 2 DPO lainnya, menyatakan bahwa ada 1 DPO saja cukup untuk mengungkap kasus ini? Apakah ini satu hal yang bisa dimaklumi atau seperti apa sebenarnya, Pak? DPO itu daftar pencarian orang ya. Mengapa orang itu dicari? Tentunya karena dia adalah diduga sebagai pelaku daripada kejahatan itu. Dan DPO tidak dibuat dengan sembarangan. Tentunya berdasarkan fakta dan data yang terungkap. Apakah terungkapnya pada tingkat penyidikan? Apakah terungkapnya pada tingkat persidangan? Ternyata ini terungkap pada level penyidikan dan persidangan. Nah, tahu-tahu kemarin saya dengar ya diumumkan oleh Polda Jawa Barat bahwa DPO-nya hanya 1, yaitu Peggy. Sedangkan yang 2 itu apa namanya? Fiktif, salah sebut. Fiktif, salah sebut atau asal-asalan. Nah, tapi sayang tidak disebutkan asal-asalan itu siapa yang ngomong asal-asalan? Apakah penyidiknya yang asal-asalan nulis? Atau terpidananya? Atau terpidananya? Atau ada orang lain yang harusnya disebut, Pak?
Harus disebut dong, Mbak, supaya tidak timbul pertanyaan kayak gini. Berarti ada harus ada argumentasi yuridisnya begitu jadi ya? Ada argumentasi yuridis. Kalau soal misalnya hilang 10 atau tidak ada sama sekali bisa-bisa saja, tapi harus jelas alasannya. Nah, yang namanya DPO itu kan tidak sembarang langsung diketik gitu aja kan. Orang yang di DPO-kan itu adalah orang yang dicari tidak ketemu. Dan pasti sudah melalui proses cek and recheck tentunya begitu ya? Setelah dapat keterangan bahwa pelakunya ini, si penyidik atau polisi langsung mendatangi rumah itu. Kan alamatnya kan ada, dicari. Begitu dicari, ketua RT, ketua RW, orang tuanya, saudaranya, kakaknya, adiknya, betul nggak ada nama ini? Oh betul, tapi dia nggak ada, sekarang lagi ke wilayah luar negeri, lain, lagi ke wilayah lain. Atau, oh nggak ada Pak, tanya nggak ada, kalau nggak ada, nggak perlu di DPO kan, memang orangnya nggak ada. Baru tanyakan lagi kepada yang memberi informasi, lo kok lo ngomong kayak gini, nggak ada sih orangnya. Nah, artinya di cross check lagi ya? Ini kan ada yang tidak akurat. Kan ini sudah di cross check di sidang pengadilan kan? Di sidang pengadilan ngomong karena masuk di dalam amar putusan. Nah, kalau gitu berarti tidak bisa langsung ditiadakan misalnya, wah nggak ada itu orang. Nah, karena langsung ditiadakan begitu, nimbulkan pertanyaan yang banyak. Harusnya gimana prosedurnya kalau memang ternyata tidak ada begitu? Kalau tidak ada, ya melalui pengecekan di lapangan dan sebagainya, kemudian dibuat berita acara lagi, dikatakan bahwa nama itu tidak ada sehingga tidak langsung kesimpulan tidak ada. Gitu. Pak Susno, tapi kalau melihat kasus ini nampaknya banyak yang berspekulasi bahwa pihak kepolisian ini nampaknya kita apresiasi gerak cepat, namun terlalu cepat untuk memutuskan. Karena dari amar putusan ini kan kuasa hukum Vina meyakini ada 3 DPO dan tertulis di situ. Dan artinya pihak kepolisian ini dengan menghilangkan atau menganulir 2 DPO ini menggabaikan amar putusan atau bagaimana Pak Susno? Saya percaya tidak mengabaikan, tapi alasan hukumnya yang belum disampaikan. Kita tunggu alasan hukumnya. Karena mereka ini masih punya tugas berat ya, polisi ini, penyidik ini. Kenapa? DPO sudah ketangkap 1 dan sudah jelas pasti tidak bisa dibantah betul Peggy. Tapi ingat, dari Peggy ini masih ada pertanyaan. Yang betul itu yang sudah terbukti baik melalui saksi, terbukti secara scientific crime investigation terbukti karena dari kakak, kemudian dari sidik jari dan sebagainya, termasuk ibu kandungnya sendiri mengatakan yes ini Peggy. Tapi satu pertanyaan besar yang harus dijawab polisi. Apakah itu Peggy yang terlibat dalam kasus ini? Kan itu belum diumumkan. Yang sudah diumumkan dan terbukti itu betul dia Peggy. Betul dia DPO. Tapi apakah betul dia pelaku? Ini PR besar. Mari kita dukung Polri, kita hargai. Kenapa PR besar? Belum ada bukti yang menyatakan apakah sperma itu. Kan ini tuduhannya kan pembunuhan dan pemerkosaan. Apakah ada sperma Peggy? Apakah DNA-nya DNA Peggy begitu ya? Apakah DNA Peggy? Apakah ada sidik jari Peggy di pembunuhan itu? Apakah CCTV? Pak Susno, kalau pengalaman Anda begitu ya, kan saat memang dilakukan visum kan secara jelas begitu kan, ditemukan sperma, tapi kenapa bisa pihak kepolisian tidak memutuskan untuk mengambil itu DNA siapa Pak? Apakah memang itu SOP-nya seperti itu atau gimana Pak biasanya? Kalau ada sperma tentunya kan harus dibuktikan, ini kan punya siapa, apalagi kan dalam BAP itu yang memperkosa itu kan tidak satu kan, nah tidak satu harus dicek sperma siapa. Dan kalau sudah tahu sperma siapa, maka orang ini tidak akan bisa membantah seperti sekarang. Loh, yang bicara bukan saksi, bukan terdakwa, tapi sperma yang ngomong. Spermanya ngomong, mas, aku spermamu. Nah, nggak bisa membantah lagi seperti sekarang. Dan satu lagi, katanya ini tidak ada penganiayaan, kecelakaan. Kita belum lihat bajunya. Kalau yang namanya ditusuk dengan samurai, tidak mungkin baju tidak sobek, samurai masuk ke dalam kan. Nah itu harus ada itu. Kemudian CCTV-nya dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini kalau ya tanda petik, saya tidak mengatakan bahwa penyidikan ini salah. Tetapi heboh di luar salah. Kita buat tanda petik bahwa penyidikan ini benar salah. Maka yang paling bertanggung jawab adalah yang mencari fakta hukum di depan persidangan. Siapa? Jaksa yang menuntut. Yang kedua siapa? Hakim pada tingkat pertama. Nah inilah yang kebiasaan yang harus kita rubah untuk perbaiki dalam sistem
hukum pidana di Republik ini jangan lagi berpedoman pada berkas. Ya. Berkas ini bisa dicabut. Bisa juga berkas ini, berita acara, omongan di dalam itu didapat secara tidak benar. Tapi harus betul-betul berdasarkan fakta hukum yang Fakta hukum terungkap yang- di persidangan. Oke. Sekarang kita masih mendewakan berkas ini. Ya, oke. Nah, jadi saya tidak menyalahkan polisi ini. Polisi kan cuma ngantar gitu. Ya, ya. Nah, Mencari bukti-bukti begitu iya, ya. tetapi begitu dimainkan, dimasak di depan sidang, ya gimana jaksanya Ya, yang ya. sudah melalui konsultasi kok diterima? Ya. Lah gimana Bang hakim? Nasrul, menanggapi hal tersebut, apakah ini kemudian konsekuensi hukumnya seperti apa terhadap jaksa, terhadap hakim? Tidakkah ini merupakan terlalu mahal harganya untuk kemudian merefer lagi ke belakang, mengubah lagi yang dulu dan lain sebagainya? Ini bagaimana konsekuensi hukumnya? Oke, ini kita sepakat dulu nggak? Apakah kita sepakat dalam kasus ini terjadi peradilan sesat? Saya mengatakan iya. Dari mana melihatnya? Faktanya apa yang terjadi sekarang? Orang sudah dihukum Ya. dan ini berulang kasus yang terjadi tahun 70-an, Sengkon dan Karta. Ya, 80-an. Dan itu akhir 80-an ya, sebelum KUHAP lahir. Ya, Karena ya. saya ingat itu ada Sebelum perma KUHAP. dari Prof. Omar Seno Aji untuk PK-nya. Ya. Nah, enggak, kasusnya 70-an, Pak. Kasus tapi 70-an, peradilan 80-an. Nah, kemudian peradilan sesat ini, sampai kapan kita mau berhenti? Maaf, saya harus ngomong keras sekali Pak Kapolri. Untuk apa kita terlalu sombong dengan kata-kata salam presisi? Kalau peradilan sesat tiap hari disajikan di hadapan publik. Mungkin Pak Susno tidak enak ngomong, tapi saya harus ngomong. Saya akademisi, Bang saya Nasrul, praktisi. peradilan sesat berarti di tahun 2016 ya? Bukan untuk penanganan sekarang kan? Ya, sekarang kita belum ada, tahu. Bisa ya. bisa saja terulang. Oleh karena tanda petik. itu, jangan terulang. Oke. Anda jangan jatuh di lubang yang sama. Nah, kemudian, maaf saya katakan, apa tugas jaksa pemeriksa berkas perkara waktu perkara dikirim ke sana? Oleh karena itu harus ada audit. Ya. Kapolri audit tim penyidik dulu, penyelidik dan penyidik. Jaksa Agung audit tim penerima berkas, audit JPU-nya. Ya. Kemudian Mahkamah Agung audit Majelis Hakim. Bagaimana Anda melihat fakta persidangan itu? Maaf, secara umum, Pak. Ini secara umum saya ulang. Tidak semua jaksa seperti itu, tidak semua polisi seperti itu, tidak semua hakim. Ya. Seringnya adalah ketika kasus-kasus begini, si tersangka, terdakwanya mau pakai pengacara, lo jangan pakai pengacara. Nanti justru malah berat. Gitu. Lo ngaku aja terus terang buat tuntut Padahal ringan. seharusnya hak didampingi pengacara, kuasa hukum ya. Tapi itu terjadi sejak awal. Oke. Nah, kemudian benar, ini Pak Susno ini saya kenal beliau sejak masih Kombes Pol. Ya. Kami sama-sama tim perumus RUU Undang-undang, KUHP. ya. Nah, saya termasuk orang yang paling keras menentang bahwa berkas berita acara pemeriksaan tahap penyidikan itu diserahkan ke hakim. Tidak boleh. Kenapa? Karena apa? Hakim baca itu dulu. Ya. Nanti dia terbentuk otaknya di sini apa yang bunyi di situ. Bagaimana proses itu diperoleh? Jadi tidak netral begitu? Tidak netral. Oleh karena itu saya mengatakan berkas itu cukup sampai di jaksa. Ya. Di hakim tidak boleh diserahkan itu. Kemudian hakim hanya memperoleh surat dakwaan. Ya. Nah, silahkan kemudian gali fakta persidangan. Ya. Dan yang ada sekarang adalah hampir semua hakim sebelum sidang, sebelum diperiksa saksi-saksi, siapa misalnya saksi Alfat mau diperiksa, dibaca dulu BAP-nya apa. Nanti dia sudah terbentuk di sini. Opini. Nah, kemudian ketika di ruang sidang si Alfat mau merubah, saya tidak begitu. Loh, kamu ngomongnya begini dulu. Sudah kepetok di Sudah situ. tepat pada itu ya. Jangan berbelit-belit. Ketika dia merubah ini kita bicara fakta yang terjadi. Ketika dia merubah keterangannya, nanti waktu hakim menjatuhkan putusan ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Di situ disebutkan berbelit-belit dan tidak mengaku terus terang. Itu sering kita baca. Padahal tidak boleh itu terjadi. Bang Nasrul kan tadi mengatakan harus ada audit nih. Semuanya diaudit lagi jaksanya, hakim lain sebagainya. Konsekuensinya apa? Hukumnya apa? Tapi dijawab setelah jeda. Tarik nafas dulu Bang, santai. Usai jeda kita kembali tetap di sini Dapat Kabar Indonesia Pagi. Kenapa? Saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak.
Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu. Saya rela mati. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya, Kalau keadaan saya itu. persilahkan. Jadi nanti nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Karena di luar dia ngomong. Ya, itu salah satu dari pernyataan Peggy usai dirilis oleh Polda Jawa Barat. Saya ingin kembali ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, Ya. apa konsekuensinya? Apakah memang harus diusut lagi, diberikan hukuman terhadap jaksanya, hakim dan sebagainya terkait kasus ini? Harus. Karena kalau tidak, ini akan berlanjut asal-asalan seperti ini. Karena apa? Yang penting putus-putus perkara. Hakim juga udah menumpuk. Jadi serba salah. Saya nggak tahu lagi bagaimana memperbaiki hukum di Indonesia, penegakan hukum Indonesia luar biasa, Ruud. Bentuk hukumannya kayak apa? Saya mengatakan begini, ini saya tidak boleh mengatakan nanti pasti dibilang, wah nggak ada bukti Anda ngomong. Saya tahu, saya pelaku di lapangan. Ya, saya selain akademis, saya pelaku di lapangan. Hukum ini sudah menjadi korporasi penegakan hukum. Di semua unit kerja, di semua subsistem, menjadikan penegakan hukum sebagai sumber penghasilan gila-gilaan. Ya, satu. Yang kedua, proses penegakan hukum tidak lagi ada rasa belas kasihan terhadap orang yang cari keadilan. Yang penting saya berhasil. Yang penting saya sudah selesaikan tugas saya. Hakim tidak punya rasa tanggung jawab di dalam memutuskan di tingkat pertama karena nanti kan bisa banding. Banding juga masa kasasi. Kasasi di tingkat kasasi jadi bemper. Di tingkat kasasi pun tidak lagi mencari keadilan. Tingkat PN sudah dihukum, PT dihukum, kasasi juga begitu. Nah, oleh karena itu sanksi terhadap pelaku dalam kasus ini menjadi pembelajaran hati-hati ke depan. Kalau Anda tidak menegakkan hukum secara baik, ini akan berulang terus. Ini juga keinginan kita ya. Memang nantinya ada audit investigasi mungkin bagaimana penanganan atau proses hukum di tahun 2016 lalu begitu ya. Tapi kalau melihat saat ini 2 DPO ini dianulir, ini menjadi harga mati nggak sih Bang Nasrullah? Apakah nanti mungkin ada saksi-saksi yang muncul yang juga bisa menghadirkan DPO lainnya atau tersangka lain ya? Kalau bagi saya, mohon maaf Pak Susno ya, soal jumlah DPO bertambah berkurang itu normal di dalam penegakan hukum. Tetapi masalahnya sehingga muncul 3 pertama, apakah itu proses penegakan hukum yang benar atau karena yang disampaikan oleh tim dari Polda Jabar itu dulu nyebutnya asal-asalan. Bisa saja dari para saksi-saksi yang diperiksa ngaku nggak sih ini? Ya dia ngaku aja. Ternyata sekarang setelah digali berubah. Itu bagi saya biasa saja. Karena tetapi bagi saya maaf ya, saya tidak terlalu fokus di dalam penanganan kasus Vina Ansik. Tapi saya jadikan kasus Vina untuk momentum proses perbaikan penegakan hukum. Kita diskusi ini kan arahnya ke sana. Kalau kita tidak bicara bagaimana ini ke depan, Anda akan membiarkan dunia peradilan, sekali lagi, bukan dunia pengadilan, dunia peradilan. Itu semakin kacau balau, semraut dan seenak-enaknya. Anda lihat tiap hari kita ditampilkan, disuguhkan kekerasan-kekerasan. Apa nggak prihatin bagi anak cucu kita ke depan? Baik, jadi momentum ya Bang ya? Lawan ini. Baik, saya ingin ke Bang Reza. Bang Reza, apa yang disampaikan oleh Bang Nasrullah, apakah juga menjadi keinginan kuasa hukum Vina agar kemudian ada audit investigasi dan menghukum pelaku-pelaku peradilan yang selama ini dianggap tidak sejalan begitu? Ya, saya sepakat dengan Bang Nasrullah dan Pak Susno. Jadi tidak bisa juga serta-merta menghilangkan 2 terduga DPO itu. Karena kan semua sudah ada dari mulai awal penyidikan di tingkat pengadilan. Jadi itu semua harus diusut ulang lagi. Kenapa bisa dihilangkan? Itu kan nggak bisa juga tanpa keterangan. Kita berusaha untuk menemui pihak Polda Jabar juga masih belum diberi kesempatan. Jadi kita juga untuk menentukan upaya-upaya hukum ke depan ini kan masih belum bisa bergerak. Kita masih tetap menunggu untuk bertemu dengan pihak Polda Jabar untuk diminta untuk kita berdiskusi gitu. Baik, Bang Reza, kalau misalnya melihat tadi kejanggalan yang juga masih dinyatakan oleh Pak Susno, salah satunya mengenai
sperma yang tidak diketahui DNA-nya. Kemudian juga faktanya kabarnya ada CCTV di lapangan yang juga tidak diambil oleh pihak kepolisian. Ini sudahkah ada bukti-bukti juga yang dikumpulkan oleh keluarga Vina atau kuasa hukum Vina terkait hal-hal ini? Jadi memang pihak kita tidak mengikuti dari awal karena kita baru menjadi kuasa hukum kan setelah akhir-akhir ini. Jadi kalau misalkan ada bukti-bukti baru segala macam sih kita masih baru mengumpulkan keterangan-keterangan terkait dan kita tetap fokus untuk di awal itu kan 3 DPO yang belum ditemukan dan kita memohon setelah DPO ditemukan ini kita minta untuk dirilis wajahnya akhirnya dipenuhi oleh pihak kepolisian dan kita mengucapkan apresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah luar biasa bekerja sehingga bisa menemukan satu terduga DPO ini, tapi yang kita sayangkan juga kenapa 2 aja hilang, padahal kita berharap dengan ditemukannya terduga DPO yang satu ini akan bisa mengungkap ada di mana nih 2 terduga DPO yang lain, gitu. Tapi kan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Mas Reza, sempat ada kuasa hukum dari Vina juga menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang dicurigai dan juga harus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Selain saksi kunci Linda, adakah lagi pihak-pihak yang akan didorong oleh kuasa hukum Vina untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Jadi memang kita juga banyak mendengar dari berita-berita di media ya, misalkan muncul saksi A misalkan dan saksi ada beberapa pernyataan dari teman-teman di media itu kan memang bisa menjadi masukan untuk pihak kepolisian. Tapi itu kan memang di luar ranah kita tetap fokus kenapa 2 terduga DPO ini dihilangkan seperti itu dulu untuk memberi rasa keadilan untuk keluarga almarhumah yang setelah penantian selama 8 tahun kan 8 tahun. Kecewa walaupun antara senang dan kecewa sebetulnya. Senangnya karena bisa tertangkap terduga DPO yang satu, tapi kecewa sekali dengan kok tiba-tiba menghilang setelah semuanya jelas dan melalui sudah putusan yang inkrah seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, tadi ada harapan dari pihak kuasa Vina juga ingin agar kemudian peradilan ini diulang lagi begitu. Apa yang dibutuhkan Pak untuk kemudian bisa mengulang lagi pengusutan kasus ini? Oke. Untuk pemeriksaan, penyidangan, pemeriksaan untuk yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap kan nggak bisa periksa 2 kali ini bis in idem ya. Tetapi masih penyidikan berjalan untuk tersangka yang baru. Oke. Nah, dari tersangka yang baru ini akan didapatkan keterangan-keterangan yang mungkin nantinya bisa digunakan juga untuk upaya-upaya pembelaan atau mencari keadilan. Mungkin kan ada yang sudah terpidana ini kan mengaku dia tidak melakukan kan. Sekarang upaya apa? Dia sudah dapat putusan yang inkrah. Nah dari penyidikan untuk kasus tersangka yang baru, yang DPO ini bisa juga dipakaikan kalau ada penemuan bukti baru, ini novum untuk PK. Ya. Jadi bukan pemeriksaan dari awal. Nah kedua, ditemukan lagi tersangka-tersangka lain yang memang belum disidik, ya bisa disidik gitu. Bisa disidik, silakan masyarakat memberikan informasi pada Polri. Nah terkait dengan beliau tentang audit ya, kita wajib, saya hormat ya dengan Polri, bukan karena institusi saya. Polri telah lebih dulu walaupun tertutup mengadakan examination dan audit terhadap jalannya penyidikan ini. Jadi Polri ada 2 kegiatan sekarang, mencari tersangka, melakukan penyidikan tersangka baru, dan dia mengaudit apakah pemeriksaan ini benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apakah dalam pemeriksaan ini terjadi pelanggaran HAM dan sebagainya. Ini secara tertutup sudah dilakukan dan yakinlah akan ada sanksinya kalau salah. Oke, nanti Bang Nasrul tahan dulu ya Bang, kita harus jeda dulu. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Akan Peggy itu dan ditemukan ada juga beberapa barang bukti mungkin ya, dan pada beberapa hal ini dilakukannya. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita juga akan update bagaimana informasi terkini langsung dari Mapolda Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Cepi Kurnia. Cepi, silakan informasinya. Ya baik, Arati dan Alfat atau bisa tujuan pagi ini saya sudah berada di Mapolda Jawa Barat
memang terkait hari ini ada jadwal pemanggilan untuk Luciana yang merupakan adik dari Peggy alias Peron yang dijadwalkan pada Selasa siang ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, dijadwalkan pemeriksaan oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Namun tadi saya mendapatkan informasi dan mengkonfirmasi kepada kuasa hukum Peggy, yaitu Yanti Sugiyarti, bahwa pemeriksaan untuk adik dari Peggy sendiri akan dilakukan di Mapolresta Kota Cirebon, tidak dilakukan di Mapolda Jawa Barat. Hal itu juga tadi dibenarkan oleh salah satu anggota dari Jatanas bahwa penyelidikan dilakukan di Mapolresta Kota Cirebon. Sejauh ini memang untuk pemeriksaan terhadap para saksi memang hanya untuk dilakukan terhadap Luciana yang merupakan adik dari Peggy sendiri. Sejauh ini memang kemarin dijadwalkan oleh kuasa hukum sendiri Bondol yang merupakan saksi kunci untuk meringankan dari Peggy sendiri, katanya akan dibawa ke Barat. Namun setelah tadi dikonfirmasi tidak jadi, kemungkinan akan besok atau serta limpahan dari beberapa kuasa hukum yang akan membela Peggy sendiri. Sejauh ini memang Polda Jawa Barat sendiri menetapkan hanya satu DPO, yaitu Peggy alias Peron. Namun untuk 2 DPO dinyatakan di Treskrimum Polda Jawa Barat sendiri memang dianggap tidak ada, sehingga untuk satu DPO terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon sendiri pada 2016 silam hanya merupakan Peggy alias Peron yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki sendiri. Jadi memang untuk Peggy sendiri memang dikabarkan saat ditangkap di wilayah Bandung sendiri, namun pihak kepolisian sampai saat ini tidak menyebutkan detail di mana Peggy ditangkap. Jadi memang dari informasi Peggy sendiri ditangkap di salah satu rumah warga yang saat itu bekerja bangunan. Namun kita tadi mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian, dari kemarin sampai saat ini pihak kepolisian tidak menyebut di mana rumah tersebut dan rumah siapa Peggy ditangkap sendiri. Memang orang tua Peggy sendiri itu mengontrak di wilayah Ketapang, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, orang tua Peggy memang berada di kontrakan tersebut. Namun sejauh ini dari ayah Peggy sendiri, ayah kandung sendiri memang belum menyebutkan, belum terbuka terkait dengan penangkapan Peggy. Namun sejauh ini pihak kepolisian sebelum Peggy dirilis, pihak kepolisian sudah memanggil dari ayah Peggy sendiri, yaitu Rudi, untuk dilakukan pemeriksaan. Sejauh ini memang semalam pada Senin malam selama 5 jam, yaitu Linda yang dianggap merupakan teman dari Vina sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Cirebon, yaitu sekitar 30 pertanyaan dilontarkan oleh penyidik Mapolda Jawa Barat terkait dengan pembunuhan kasus Vina dan Eki di Cirebon. Sejauh ini memang untuk penyelidikan dari Mapolda Jawa Barat sendiri memang sudah dilakukan sejak 19 Mei kemarin, yaitu tembusan dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Barat yang mulai dilakukan penyelidikan. Nanti kita akan tunggu ya bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik di Polda Jawa Barat. Baik, Cepi. Terima kasih banyak, Cepi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Nasrullah, apakah tadi juga ada yang mau ditanggapi mungkin terkait pihak-pihak yang juga harus juga mengawasi langsung kasus ini? Jadi gini, dalam proses penegakan hukum untuk kasus Vina itu kan sudah sedemikian dahsyat dibicarakan di publik. Tiap hari kita nonton di medsos dan lain-lain, di televisi berita tentang ini. Tapi saya maaf Pak, kalau saya minta maaf kepada wakil-wakil saya di DPR, saya belum mendengar Komisi 3 DPR membahas masalah ini. Mungkin saya bisa paham, di anggota DPR sekarang sebentar lagi sudah berakhir, yang baru belum dilantik. Tapi jangan begitu dong, dalam bernegara Anda negarawan, Anda politikus, Anda wakil rakyat. Jadi harus dipanggil. Bahas dong ini, panggil Kapolri, panggil Jaksa Agung, tanyakan permasalahannya, minta ini dipetakan, kemudian minta pertanggungjawabannya ke depan. Bagaimana? Nah, kemudian Anda selesaikan dong RUU KUHP yang sudah kami serahkan ke DPR hampir 20 tahun yang lalu, ngendap di sana. Udah 2 DPR berganti belum? Bahkan 3 DPR kalau dengan sekarang. Terus belum. Ada apa Anda ini?
Apakah karena belum ada pihak yang menghubungi dalam tanda kutip? Maaf, ini saya ngomong agak sedikit vulgar. Tapi saya harus mengkritisi itu. Nah, kemudian buatlah produk KUHP yang baik agar tidak lagi timbul masalah penegakan hukum seperti sekarang. Memang saya paham KUHP itu banyak pihak yang kepentingan. Maaf Pak Susno ya. Polri berkepentingan, jaksa berkepentingan, ya, pengacara berkepentingan, semua ingin mendapat kekuasaan sebesar-besarnya. Tapi Anda DPR, rumuskan sebuah produk yang bagus demi kepentingan anak cucu Anda nanti. Jangan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan sekarang. Satu. Yang kedua, ada persoalan sekarang dengan narapidana yang kasus Vina ini. Kalau memang mereka sudah diyakini tidak bersalah, carilah produk hukum, duduk Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, pra-peradilan dan juga PK sudah tidak bisa. Kalau PK masih mungkin proses yang lama. Tapi ada anak manusia loh di dalam, mungkin sudah pernah kena siksa, sudah sekian tahun dihukum. Sekarang sudah ada fakta seperti ini. Cari solusi. Buat sebuah produk hukum bagaimana ini dikeluarkan. Dan terakhir saya mengatakan bahwa andai saja masih ada ILC, Indonesia Lawyers Club di TV One. Ini menjadi bahan menarik untuk kita diskusikan di ILC dan menjadi perhatian seluruh pejabat negara. Saya berharap ILC hidup kembali rebound. Masukan yang berharga dari Bang Nasrullah, nanti kita akan nanti kita dialihkan ke ILC yang sudah tayang juga di YouTube ya Bang ya. Nanti kita coba mungkin dibahas nanti. Saya ingin ke Bang Reza. Bang Reza, terakhir untuk langkah hukum terdekat nih terkait kasus ini, apa yang kemudian akan dilakukan sebagai closing statement juga? Ya, jadi seperti yang tadi di awal saya bilang, langkah hukum yang akan kita lakukan tetap menunggu dari pihak kepolisian untuk merilis kenapa ini bisa dihilangkan, karena sampai saat ini kita masih belum bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan kita. Kita baru dapat jawaban mungkin dari media, dari platform lain gitu. Jadi kita tetap menunggu, setelah ini kita akan menentukan langkah hukum selanjutnya, dan saya juga tadi setuju dengan Bang Nasrullah untuk ILC dihidupkan kembali biar kita bisa berdiskusi jauh lebih hangat gitu tentang masalah ini, jadi lebih seru nanti kan gitu. Jadi bisa keluar semua materi-materi hukum gitu, sekaligus pembelajaran buat seluruh masyarakat Indonesia juga. Baik Mas Reza. Terakhir Pak Susno, singkat saja. Saya sangat sependapat dengan Pak Nasrullah. Ini adalah yang terbaik untuk bangsa ini, dan kita berpesan kepada DPR yang sekarang dan DPR yang baru bahwa sistem peradilan pidana kita tidak baik-baik saja. Mengapa begitu? Karena sistemnya yang belum bagus. Artinya hukum acara pidana kita harus diperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susno, terima kasih Bang Nasrullah, terima kasih Bang Reza sudah berbagi informasi bersama kami dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi mengenai permasalahan UKT. Sesaat lagi tetap bersama kami.